Halo teman-teman, selamat datang di channel Indra Nomaden. Channel sederhana, apa adanya, namun dibuat dengan sepenuh jiwa dan raga. Kali ini kita akhirnya camping lagi nih teman-teman. Setelah beberapa bulan gak gelar tenda dan sempat bingung cari tempat yang asik buat ngecamp. Untuk spot camping kali ini gue pilih tempat yang nggak terlalu jauh. Cuma 3 jam dari Jakarta, kalau kena macet itu juga. Dan masih masuk ke wilayah Purwakarta tapi paling ujungnya dan berbatasan sama Karawang. Karena di tengah jalan nanti kita akan berpapasan dengan batas wilayah Karawang dan Purwakarta. Nama tempatnya Paranggombong. Ada yang pernah ngecamp di sana nggak? Atau ada yang belum pernah dengar tentang tempat ini? Boleh silakan simak video trip solo camping gue kali ini. Dan untuk yang udah pernah atau beberapa kali ke Paranggombong ini, boleh dong silakan ikut cerita pengalamannya di kolom komentar supaya teman-teman lain yang punya rencana ke sini bisa ikut nyimak sambil teman-teman berbagi sudut pandang dan pengalamannya. Anyway, kali ini gue masih pakai motor custom dengan konsumsi BBM yang super irit. Pulang pergi gue cuma ngabisin 30.000 aja dan masih lumayan nyisa agak lebih. Untuk motornya, spek mesinnya pakai apa, next time aja deh ya. Kapan-kapan gue review gitu. Kalau udah agak seger mesinnya. Maklum, motor custom butuh perawatan dan perhatian ekstra dari pemiliknya. Karena menurut para pengguna custom sih, kalau cuma tahu make sama isi bensin doang mah, mending yang aman aja keluaran pabrikan. Ya ada benernya juga sih. Yang penting supaya motornya sehat dan gak rewel aja udah cukup kalau menurut gue pribadi. Ini ngomong-ngomong posisi duduk gue masih nggak terlalu nyaman karena gue bawa 2 tas. Yang satu dibawa di punggung, satunya diikat di jok. Akhirnya space di jok lumayan kemakan dan agak sedikit kurang nyaman. Makanya sering gue berhenti buat ngelurusin punggung. Ya ini hitung-hitung test drive lah ya sebelum gue riding ke spot yang lebih jauh nantinya. Jadi gue coba untuk bawa perlengkapan yang self-sufficient. Termasuk tablet untuk transfer data kalau memori penuh. Terus juga colokan-colokan, jadi gue bawa perlengkapan minimalis tapi tetap komplit. Dan berkat tes ini gue jadi tahu pengaturan terbaiknya dan ternyaman menurut gue sendiri. Nah kita kembali ke jalur, masih berbekal Google Maps dan lagi-lagi kita diarahkan menuju jalurnya orang lokal. Gue sampai harus berhenti memastikan jalan dengan bertanya ke penduduk sekitar. Ya mereka aja ngarahin lebih baik ambil jalan utama gitu ya. Padahal gue beberapa kali ngalamin hal ini kalau lagi explore. Jadi gue pilih ikutin jalan utama, mengikuti saran orang lokal yang biasanya nuntun kita ke jalur yang lebih panjang atau jalur biasa. Cuma di jalur ini gue nggak diarahin ke jalur biasa gitu ya. Tapi jalur yang harusnya di tempat tanya tadi gue ambil. Jadi dia malah muterin gitu sekarang. Nggak sampai puter balik tapi diarahin ke jalur tembusannya. Dan ini gue masih agak santai karena jam masih nunjukin pukul 3 sore. Dan estimasi sampainya itu masih sebelum jam 6 lah. Jadi oke, kita puter-puter dulu dikit nggak apa-apa. Oh ya, kalau teman-teman lihat gue riding nggak terlalu ngegas banget ya. Cuma ya kira-kira 50 km per jam lah. Ini karena 2 hal. Yang pertama gue emang nggak suka ngebut-ngebutan. Dan yang kedua, kalau kita tancap gas udah pasti warga sekitar bakal terganggu. Jadi ya gue santai aja jalan normal sambil nikmatin view sore yang keren banget ini. Buat gue, meme di internet yang nunjukin kalau orang kota liburannya ke desa, begitupun sebaliknya, itu relate banget.
Karena pemandangan yang kayak gini, apalagi pagi atau sore hari gitu ya, itu memberi kesan menenangkan banget gitu buat gue. Serasa lepas dari bisingnya kota. Ya, bagi gue pemandangan dan suasana desa masih yang terbaik. Nah, di tengah lagi asik-asik jalan, menikmati jalanan yang aduhai ini, tiba-tiba gue dengar bunyi barang jatuh. Ini gue sambil celimukan juga ngecek apaan yang jatuh. Nggak lama ada pemotor yang ngasih tahu kalau ternyata plat gue jatuh. Gue sejenak awalnya malah ngira dia bilang standar. Masa standar jatuh? Buat akang-akang pemotor yang barusan ngasih tahu, terima kasih banget ya Kang. Semoga Akang nonton video ini. Karena gue nggak sempat buat nyusul akangnya buat berterima kasih. Pokoknya makasih banget ya Kang. Ya udah langsung gue puter balik kan ngecek apaan gitu yang jatuh, ternyata plat nomor. Jadi karena jalannya emang nggak semulus aspal dan banyak ngelewatin retakan yang teman-teman dari tadi bisa lihat, akibatnya platnya ikutan geter dan ngendorin baut-bautnya. Ya akhirnya jatuh deh. Sementara platnya gue simpen di tas dulu, biar nanti gue perbaikin pas ngecamp aja. Kebetulan gue juga selalu bawa kabel tis untuk keperluan ikat-ikat. Nah ini di jalan gue berbarengan sama mobil Jeep Touring ini nih. Ini sumpah keren banget. Udah ready segala medan banget kayaknya. Gue lihat dari stok BBM-nya bisa cukup sampai Aceh kayaknya itu. Wih, pengen banget deh gue bisa punya mobil segala medan begini. Teman-teman gimana? Hobi juga nggak ngelihat yang kayak begini? Cuma sayangnya kalau jalan solo trip sih berasa boncos banget ya. Gue udah beberapa kali coba solo trip bawa mobil sendirian gitu. Gue bawa Toyota Rush sampai ke Bali, Lombok, tidur di mobil, pokoknya hidup di mobil lah. Cuma emang bakal lebih seru kalau bareng 2 atau 3 orang misalnya. Ini ngomong-ngomong gue sempet lihat yang bawa mobilnya. Kayaknya om-om kisaran usia 45-50 tahunan gitu lah kira-kira. Santai nyetirnya, ketawa-tawa, ceria banget ngetripnya. Buat om yang punya mobil, kalau nonton video ini, gua kagum banget nih om. Salam kenal ya om, ajakin ngetrip lah kapan-kapan. Nah, ini adalah situ Cibayat, yang gue bilang tadi perbatasan Purwakarta dan Karawang. Sore-sore gini banyak banget warga lokal yang mancing di situ. Gak heran, emang view sama suasananya tuh chill banget. Ya, ternyata kita berpisah juga ya sama Om Jeep keren ini. Kirain mau satu tujuan camping juga di Paranggombong. Soalnya kan makin kesini makin banyak juga ya peminat camper van dengan kendaraan yang nggak cuma khusus buat camping doang. Ya tapi emang walaupun bisa pakai mobil apa aja, disaranin sih emang pakai mobil yang punya ground clearance-nya tinggi gitu ya. Karena walaupun kita tahu tujuan spot camp kita treknya aman, kadang ketemu aja gitu jalan yang rusak. Akhirnya kita sampai juga di lokasi camping ground Paranggombong. Ini begitu gue tadi ngelewatin belokan kiri, langsung view-nya kebuka gitu, keren banget. Gue sampai speechless, lengkap dengan pemandangan gembala kerbaunya. Sumpah keren abis, sejauh mata memandang view-nya kebuka gini.
Ada perbukitan juga di ujung-ujung sana gitu ya. Dan ketika gue sampai, pas banget momennya golden hour. Dengan view, momen yang pas, dan suasana yang keren gini, gue nggak mau nyanyain kesempatan. Langsung gue abadiin lewat foto dan video, buat kenang-kenangan pribadi, sekaligus gue bagikan buat teman-teman yang belum sempat kesini. Jadi mungkin setelah ini teman-teman jadi pengen main kesini ya. Nah, setelah puas foto-foto dan waktu yang semakin sore, gue lanjutin buat menuju ke spot campingnya. Karena kalau menurut Google Maps, masih ada beberapa belas menit lagi supaya sampai ke lokasi. Padahal ini kayaknya udah di sini banget gitu ya. Dan gue juga belum lihat ada tanda-tanda tempat camping di sini. Lokasinya masih di depan. Gue akhirnya mastiin aja dengan bertanya ke warga sekitar, karena di jalur bawah itu ada rame-rame gitu, mungkin di situ tempatnya. Kurang tahu, Pak. Om, tempat camping di mana, Om? Oh, camping di apa? Di mana aja, apa tuh area itu, Bang? Itu di Ntar lurus, ntar ada nama Paranggombong sana. itu di situ tuh. Masuk aja. Kalau itu apa, Pak? Ini mah lagi main layangan. Oh, kira. Dari mana, Pak? Jakarta, Pak. Oh, bisa. Oke, di situ pojok Tuh situ ada ya. tuh. Ya. Ntar kan ada masuk itu bahwa itu ada nama Paranggombong. Masuk aja. Belok kanan. Iya, Pak. Oh, ternyata bukan. Itu cuma tempat main layangan. Tempat campnya masih di ujung jalan ini. Oke deh kalau gitu, lanjut. Nah, ini kita udah sampai di ujung jalan, yang berarti pintu masuknya ada di sebelah kanan. Gokil, lumayan jauh juga ya. Padahal tadi waktu kita sampai di ujung satunya itu masih terang loh. Nyampe sini udah mulai gelap. 15 menitan lah kurang lebih ya jaraknya kalau kita nggak berhenti foto-foto dulu tadi. Oke, biaya masuknya cuma 20.000 aja. Dan bebas pasang tenda dimanapun di area sepanjang pinggir danau. Banyak warung juga kok di sekitarnya, barangkali teman-teman butuh beli sesuatu.
Halo teman-teman, selamat pagi sambil kita menikmati sunrise di Paranggombong. Nah, ini mataharinya baru aja muncul. Pengen ngomong sampai speechless. Tapi pengalaman camping di Paranggombong ini bener-bener ini ya, bener-bener recommended menurut gue. Kalau teman-teman pernah camping di Sikunir ya, Telaga Sikunir Dieng itu, kita itu sampingnya kan ada danau ya. Nah ini karena sampingnya danau, feel-nya jadi mirip-mirip. Kita bangun tenda di sampingnya, kendaraan kita parkir nggak jauh dari tenda kita, terus juga ada jalan setapak begini untuk kendaraan-kendaraan. Jadi kalau misalnya belum terlalu malam, kendaraan masih sering lewat ya, tenda kita sering dilewatin sama kendaraan-kendaraan gitu ya. Karena kalau di Sikunir kan walaupun agak jauh, tapi ya walaupun ya jaraknya cuma beberapa langkah lah dari jalan konblok itu ya, tapi kan masih kedengeran gitu suara-suara kendaraannya, mau motor mau mobil gitu. Kalau lagi malam minggu gitu kan, malam Sabtunya kalau orang udah mulai pada datang, nah udah tuh jam 11-an udah mulai pada berisik. Nah tapi maksudnya berisik di sini berisik yang nggak mengganggu ya, termasuk yang di sini gitu ya. Jadi ya sampai jam berapa ya semalam ada motor lewat itu sampai jam 10 doang lah gitu. Jadi emang jamnya kita belum tidur gitu, motor lewat-lewat, oh ya udah gitu. Dan di sini bener-bener gelap banget gitu loh, bener-bener gelap banget. Jadi teman-teman bisa menikmati pemandangan bintang-bintang gitu, bintang-bintang. Terus juga kalau yang mau hunting semacam Starlabs begitu, gue juga jujur kesini tuh pengen hunting Starlabs, pengen ngambil foto bintang gitu ya. Gue coba beberapa settingan gitu kan, aduh tapi sayangnya semalam itu gue kurang bawa kabel agak panjang. Karena kalau misalnya kita mau ngambil Starlabs gitu kan butuh sekitar ya 4-6 jam ya, 4-6 jam standby begitu. Powernya itu gue tadinya mau ambil dari dari motor gitu, tapi karena tiangnya terlalu panjang itu ya udah next time aja. Yang jelas di sini bener-bener rekom untuk yang mau bener-bener mau ngeliatin langit gitu. Ini bener-bener keren banget di sini gitu. Karena kalau teman-teman nyalain lampu-lampu gitu ya, mungkin kalau bisa saran gue sebaiknya lampu-lampu itu dinyalain di depan tenda-tenda aja deh gitu ya, misalnya di luar-luar tenda gitu ya. Karena di sini gue pun nggak nyalain lampu semalam karena ternyata di sini banyak banget nyamuk sama ngengat gitu. Jadi saking banyak banget nyamuk-nyamuk itu, gue malah jadi khawatir. Waduh, ini nyalain lampu sebentar udah mulai pada dekat, ya udah gelapinnya sekalian. Dan ternyata emang worth it. Dan kalau pertanyaannya apakah gue akan datang ke sini lagi, mungkin gitu ya, mungkin akan datang ke sini lagi gitu, sangat mungkin akan datang ke sini lagi untuk hunting Starlabs lagi. Karena gue belum tahu lagi ya tempat camp mana yang bener-bener bisa ngasih kita kegelapan bener-bener yang gelap gitu. Karena kan biasanya kan ada ini ya, fasilitas lampu-lampu gitu ya, ya plus minus lah kalau ada fasilitas lampu-lampu gitu. Ya kalau plusnya kita bisa mungkin nggak terlalu gelap, terus aman bagi bagi camper Solo gitu kan, yang misalnya yang perempuan gitu kan, atau misalnya untuk ngecas biasanya kalau banyak lampu ada sumber listrik lebih untuk ngecas kayak di Dieng gitu ya, Telaga Sikunir.
Cuman kalau di sini gelap pun sama kayak di atas gunung lah ya. Kira-kira gelap ya gelap aja gitu. Kayak di ini mungkin ya, kayak di Ranukumbolo. Gelap-gelap aja ini. Oke, teman-teman. Mataharinya udah mulai naik, udah mulai tinggi. Gue mau beresin tenda-tenda gue. Ini juga semalam tiba-tiba kompor gue nggak nyala gitu. Ini pengen nyeduh kopi jadi nggak bisa. Gitu. Oke deh kalau gitu, gue beresin tenda dulu. Yuhu. Oke, jadi gitu teman-teman. Buat gue ini tempat bener-bener di luar ekspektasi. Terutama kalau teman-teman udah matiin lampu dan suasana gelap total. Pemandangan langitnya amazing banget. Gua sangat rekom tempat ini. Gue jamin teman-teman bakal ngerasain lagi malam penuh bintang yang mungkin cuma teman-teman rasain ketika pendakian. Di sini nggak perlu mendaki, dan teman-teman sudah dapat menikmati langit malam sambil berburu foto bintang. Ini saking aja gue bete gara-gara kompor mati. Aduh, kalau enggak gue kayaknya masih ngopi di tenda pagi gini. Jadi kan terpaksa harus mencari pertolongan kopi di warung-warung terdekat. Ya udah sekalian aja balik. Soalnya gue lihat tadi warung-warung sekitar tempat camp itu belum ada yang buka. Oke, segitu dulu teman-teman jalan-jalan kita solo camping kali ini. Gue pribadi cukup puas dan gue pasti bakalan balik lagi ke sini kelak. Terima kasih teman-teman yang udah like, udah share dan komen, dan juga udah subscribe. Dukungan apapun dari teman-teman sangat gue hargai. Kita ketemu lagi di petualangan selanjutnya. Gue Indra, pamit undur diri.